Oke. Mohon maaf saya di atas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, dengan menyebut nama Allah. Alhamdu wa syukru lillah. Segala kalimat pujian dan seluruh rasa syukur itu semua paling pantas hanya untuk Allah yang sudah menitipkan begitu banyak nikmat dan anugerah untuk kita semua. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kata Allah, seandainya saja manusia ingin menghitung-hitung semua nikmat yang sudah aku titipkan, walaupun manusia seisi dunia ini, seluruh manusia di belahan dunia menghitung nikmat Tuhan, nikmat Allah, maka tidak akan pernah bisa terhitung. Makanya dalam surat An-Nas kita membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Berlindung kepada Allah, Rabbin nas. Allah adalah Tuhan yang sudah memelihara manusia. Rabb itu artinya tidak sekedar Tuhan, tapi sang pemelihara. Tetapi Allah bukan hanya sekedar memelihara, Malikin nas. Allah juga memiliki manusia. Karena tidak setiap yang memelihara memiliki. Contoh yang paling gampang, ada seseorang melihara kucing di rumahnya. Apa sudah pasti kucing itu punya dia? Belum tentu. Bisa jadi punya siapa? Punya tetangga. Tetangga pulang kampung nitip, yang miara tetangga, tapi sebenarnya kucingnya punya tetangganya. Ada sekarang yang lagi ngetren tempat penitipan anak. Bapak ibunya mah kemana kerja seharian, anaknya dititipin di mall. Yang jaga kan babysitter, ya. Kalau orang kampung bilang mah baby sister. Tulisan yang benernya mah kan babysitter, yang ngejagain bayi. Yang ngejagain, yang melihara itu babysitter, tapi kan bukan punya dia, punya orang tuanya. Makanya Allah tidak hanya sekedar melihara, tapi Allah juga memiliki manusia, Malikin nas. Ayat berikutnya, Ilahin nas. Allah tidak hanya sekedar memelihara, Allah tidak hanya sekedar memiliki, tetapi Allah adalah Tuhan dari manusia. Siapapun manusia, Tuhannya pasti Allah. Allah itu mah satu, tapi kita yang pada berbeda. Yang benar siapa? Kita harus yakin dengan apa yang kita anggap benar. Makanya subhanallah, inilah Allah, zat yang sudah menyempurnakan hidup kita. Kesempurnaan hidup jangan dimaknai dengan hidup yang serba seneng, ya. Bisa jadi kesempurnaan hidup buat kita beda dengan kesempurnaan hidup yang dititipkan oleh Allah kepada orang lain. Maka jangan menilai kesempurnaan hidup sesuai penilaian kita. Karena namanya manusia, kesempurnaan hidup pasti ukurannya dunia. Ya enggak? Makanya dalam bahasa Arab ada as-surur
ada al-hasanah. As-surur artinya seneng, girang. Tapi kalau al-hasanah artinya bahagia. Bedanya girang dengan bahagia apa? Girang atau seneng ada ukurannya. Saya tanya sama ibu ya, jujur nih, jangan ada dusta antara kita nih. Ibu lebih seneng dibeliin motor apa mobil sama suaminya? Oh, langsung mobil. Cewek matre kayaknya ini ya. Mobilnya suka yang 100 juta apa yang 1 miliar? 1 miliar. Itu kecenderungan manusia. Siapapun orangnya. Walaupun pada awalnya mungkin dia merasa sungkan, tidak enak. Tapi kalau sudah dikasih mau, namanya juga manusia. Jangan jauh-jauh. Nih urusan batu cincin. Zaman sekarang bapak-bapak demen batu cincinnya. Betul nggak? Biasanya makin mahal batu cincinnya, itu suami makin gila. Kerjaannya pulang kerja nggak ngapa-ngapain, nyenterin batu cincin doang. Makin mahal dan makin unik, makin seneng hatinya. Ada ukurannya, ada level-levelnya. Contoh yang paling gampang ya, nih yang paling gampang. Dunia itu harus ada ukurannya. Mobil yang paling simpel lah, yang semua orang banyak tahu ya, kayak mobil Innova itu ada tipenya. Ada tipe E, ada tipe G, ada tipe V. Ya. Masing-masing tipe punya klasifikasi yang berbeda. Tipe E biasanya standar. Velgnya standar, audionya biasa. Yang tipe G pasti lebih dari tipe E. Yang tipe V paling tinggi, harganya pun mau tidak mau jadi paling mahal. Oke, bisa diukur dengan dunia dan pasti ada levelnya. Uniknya, yang namanya seneng atau girang ini ada bosannya. Handphone, gadget. Baru beli Samsung nih 3 hari, arisan sama temen ada yang jadi kompor. iPhone 6 baru keluar loh, harganya sekian-sekian. Aduh, kesundut. Ini namanya kompor cawang sumbu pendek. Akhirnya kesundut, dia tertarik, udah beli, ada bosennya. Mobil ada bosennya, dan berikutnya ada expired date-nya, seneng itu. Rumah, kenapa biaya pemeliharaannya yang mahal? Karena kalau nggak dipelihara pasti akan usang dan ketemu expired date. Jangan rumah deh, tubuh kita nih bu, yang dulu seksi, demplon, baheno, semok, boto, geboy, kata orang Betawi nih. Makin tua makin seksi makin peot. Pemeliharaan semakin mahal. Betul nggak? Sekarang saya berteman di BB sama banyak ibu-ibu. Itu banyak yang dagang online. Sis beli yuk sis gitu. Saya kadang suka baca, suka ketawa sendiri. Kenapa? Hilangkan keriput-keriput di wajah Anda dengan obat ini. Harganya mahal. Tapi kalau sudah urusan kecantikan, ibu-ibu biasanya berapapun dibelain. Kenapa? Sadar diri. Manusia ada expired date-nya, ada mudah sholahiyah, ada masa berlaku. Makanya model perwajahan zaman sekarang nih, obat wajah banyak ya. Pun sama, di salon orang sudah manicure, pedicure, udah macam-macam lah. Artinya semua ada expired dan ada masa berlakunya. Itu yang namanya senang atau girang, dalam bahasa Arab disebut dengan as-surur. Yang berikutnya adalah al-hasanah. Hasanah nggak bisa diukur pakai uang. Bahagia nggak bisa diukur pakai materi. Contoh yang paling gampang saya kasih contoh. Ibu lagi masak di dapur. Tiba-tiba temennya atau tetangganya datang. Assalamualaikum, Bu Haji. Nah, ini dia kayak mau nyampein musibah. Bu Haji, Masya Allah, anaknya tadi pulang sekolah saya lihat ditabrak. Tabrak apa?
odong-odong misalnya. Jangan yang terlalu berat lah ya, cuma contoh juga kok. Repot kalau ketabrak apa? Kontainer, ini udah pasti nggak selamat. Ketabrak ojek misalnya kan, yang kebayang di ibu pasti wajahnya sudah berlumur darah. Bayangan yang serba tidak enak lah pokoknya. Apalagi kalau sudah ada informasi masuk rumah sakit. Sedih, terburu-buru, padahal lagi nggak pakai kerudung sampai lupa, naik motor, tetangga bingung, loh Bu Haji biasa pakai kerudung, mana kerudungnya? Kok ngoboy nih? Gitu. Karena buru-buru. Sampai di rumah sakit ternyata anaknya nggak jadi korban, justru lagi nolongin temennya. Perasaan apa yang ibu rasakan di saat ibu melihat ternyata anak ibu sehat? Bahagia. Bahagia seperti itulah yang tidak bisa diukur dengan uang. Sehat itu mahal. Jangankan buat diri kita, ketika anak sehat saja sudah mahal, betul nggak Bu? Ibu pilih mana? Dikasih sehat apa dikasih uang 1 miliar? Sehat mau? 1 miliar? Aduh, mau semua-muanya ini. Memang kelihatan sini wajah-wajahnya wajah bermasalah semua. Nah, ini namanya as-surur, ada al-hasanah. Sudah tahu bedanya ibu ya? Hasanah itu seperti apa? Maka itulah doa yang senantiasa menjadi penutup setiap doa kita. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya, wa qina adzabannar. Yang kita minta sama Allah bukan kebahagiaan atau kesenangan yang sifatnya sementara, tetapi kesenangan yang bersifatnya selamanya abadi sejati. Itulah yang kita minta. Bahkan 2 kali hasanah kita sebut. Rabbana atina fid dunya, bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Ibu pernah dengar ada orang baca ini doa cuma sebelah? Rabbana atina fid dunya hasanah walhamdulillahirabbil alamin. Akhiratnya nggak diikutin, nggak. Pas di dunia akhirat. Ini ada sebuah cerita di satu kampung. Mohon maaf lahir batin, ini cerita, jangan nafsu ya. Jangan marah dan jangan emosi ya. Ini cerita. Jangan marah loh. Ya. Jangan emosi ya. Ada seorang suami, istrinya 2. Tuh kan. Kan udah janji jangan emosi. Ini contoh. Istrinya 2, yang satu namanya Hasanah, yang satu namanya Fatimah. Dua-duanya diajak umroh. Adil dong, nggak cuma sebelah yang diajak, nggak cuma satu yang diangkat, tapi dua-duanya diajak. Ketika suaminya mimpin tawaf, baca doa, Rabbana atina fid dunya hasanah. Hasanah sebelah kanan, Fatimah sebelah kiri. Hasanah cengengesan, makasih papa. Wa fil akhirati hasanah. Kata Hasanah ke Fatimah, sian deh lo. Fatimah nafsu, marah. Papa jangan begitu dong, harus adil. Kalau dua-duanya diajak, sebut dua-duanya. Terserah doanya apa tuh, urusan belakangan. Suaminya bingung, doa apa ya? Dia putar otak, ketemu. Dia baca lagi, Rabbana atina fid dunya hasanah. Ketawa Hasanah. Wa fil akhirati Fatimah. Orang Arab bingung, baru kali ini ada doa pakai Fatimah. Inilah hasanah. Ini intermezzo aja. Kebahagiaan yang tidak bisa diukur dengan uang dan apapun. Tapi ingat, uang bukan segalanya, tapi zaman sekarang segalanya harus dibeli dengan uang. Jangan munafik. Pasti kita perlu uang. Beli apapun sekarang dengan uang. Beli pulsa saja dengan uang. Bahkan sekarang ke toilet buang air kecil pun
Di terminal harus dengan uang. Buang air kecil berapa? Apal amat nih. 2.000 ya. Buang air besar biasanya 5.000. Sekarang kalau ibu cuma buang air kecil, punya uang 5.000, keluar nggak ada kembalian, masuk lagi tanggung. Sekalian yang besar dibuang kan, biar jadi goceng gitu. Segala sesuatu, uang bukan segalanya, tapi segalanya harus dibeli dengan uang. Maka saya ingin mengajak kita semua di tema kali ini untuk menggali what is the real happiness in our life. Do you understand? Yes aja biar cepat bu. Let's talk about happiness. Mari kita berbicara tentang kebahagiaan sejati. Ini yang mau kita bahas, ini yang mau kita obrolin. Ini mah bukan tausiah. Saya juga masih belajar. Ini namanya berbagi. Kita sama-sama belajar. Karena belajar adalah sebuah kewajiban bagi kita semua. Belajar yang paling hakiki adalah belajar dari kehidupan. Makanya saya selalu kalau lagi iseng-iseng saya bikin jargon atau kalimat, selamat belajar dari kehidupan, bekerja keras untuk masa depan, dan jangan lupa berdoa kepada yang maha menentukan. Silahkan dicatat dan boleh langsung update status. Makanya kalau update status tuh yang mencerahkan orang kalau bisa ya. Jangan update status kok isinya curhat sakit hati terus. Sampai orang melihatnya bosan. Itu yang update status sakit hati, dia ngomong apa? Salah sendiri. Siapa suruh jadi manusia kepo? Dikit-dikit lihat recent update di BBM. Ya nenek-nenek emang gak ngerti lah ya. Kalau ibu-ibu muda pasti ngerti. Nah, tentang kebahagiaan. Kehidupan ini adalah sekolah tanpa ujian. Kehidupan adalah kuliah tanpa wisuda. Jadi siapapun boleh dan terbuka belajar dari kehidupan ini. Tergantung kemauan kita mau belajar atau tidak. Bagaimana sebenarnya kebahagiaan yang paling sejati? Yang pertama, mari sama-sama kita buka pikiran dan hati. Sekali lagi, pikiran dan hati. Kenapa saya bilang pikiran dan hati? Pikiran dan hati ibarat kedua sayap untuk seekor burung. Burung pasti akan bisa terbang ketika dia punya kedua sayap. Ketika sayapnya satu patah, maka dia mustahil terbang. Begitulah manusia. Manusia akan menjadi sempurna ketika dia mampu memanfaatkan pikiran dan hatinya. Manusia akan meraih kebahagiaan di saat hati dan pikirannya sama. Maka itulah yang disebut perbuatan dan lisan harus sama. Maka orang munafik adalah orang yang paling dibenci oleh Allah. Kenapa? Karena hati, pikiran, dan perbuatan tidak pernah sama. Kita paling tidak suka dengan orang yang berwajah dua. Betul nggak? Di depan kita dia memuji kita, tapi di belakang kita dia nusuk kita. Makanya ada istilah, lu jangan nusuk gue dari belakang. Bener nggak? Kita ini emang paling seneng ngomongin aib orang. Ini ngomongin saya ya. Ini mah lagi ngomongin saya. Kalau ibu-ibu di sini mah insya Allah lebih parah dari saya. Jangan amin dulu makanya. Ini sama-sama berdoa biar kita menjadi manusia lebih baik. Kita ini atau saya paling suka ngomongin orang. Kalau sudah lihat aib orang, semua kita kasih tahu. Ada temen di depan kita pakai celana bolong. Satu RT kita kasih tahu. Ih, tuh celananya lihat tuh bolong. Harusnya kan dibenerin. Kita sibuk ngurusin celana temen yang bolong, kita lupa kita lagi pakai mukenanya somplak di belakang. Maka yang pertama yang harus dibenahi antara hati dan pikiran mana dulu? Ayo.
Hati apa pikiran? Saya mau pakai logika sedikit ya, biar gampang dicerna. Yang harus kita benahi pertama antara hati dan pikiran, kita simpen dulu. Saya mau ngasih gambaran. Hati itu ibaratnya handphone, pikiran ibaratnya SIM card. Ibu punya handphone tapi nggak punya SIM card, masih bisa dipakai nggak? Bisa, kan tetap nyala. Bisa pakai kalkulator, kameranya bisa dipakai, ya nggak? Tapi nggak bisa update status, nggak bisa ngupload foto di Twitter, nggak bisa eksis di Instagram sama pet. Kenapa? Nggak ada sinyal. Kalau mau punya sinyal harus pakai SIM card. Paling kalau mau numpang di hotspot atau pakai wifi. Tapi itu perkara lain. Ini kita lagi ngomongin handphone sama SIM card. Handphone punya, nggak ada SIM card, masih bisa dipakai. Yang repot itu adalah orang punya SIM card, nggak punya handphone. Silahkan diliatin aja ini mau diapain ya. Ibu yang punya handphone, cari toko pulsa, toko handphone, beli SIM card perdana, masukin, klek. Ibu yang punya SIM card, jangan cuma SIM cardnya doang, pergi ke Cempaka Mas, pergi ke Ambasador, beli handphone. Yang paling murah sekalipun, kalau masuk dia SIM card sama handphone, klik, silnya nyampe. Sekarang perkaranya tinggal operator apa yang paling bagus sinyalnya, itu masing-masing. Handphone ibarat hati, SIM card ibarat pikiran. Mana yang harus lebih dulu? Tidak ada yang harus lebih dulu, dua-duanya harus bersamaan dipakai. Ibu paham? Jadi nggak ada SIM cardnya duluan, nggak ada handphonenya duluan. Chipnya harus masuk ke handphone, baru dapat sinyal. Maksudnya apa? Ibu, pikiran ini adalah jendela menuju hati. Sekali lagi, pikiran adalah jendela menuju hati. Biasanya hati kita bagaimana pikiran kita? Contoh yang paling gampang. Ibu kalau di sininya sudah suuzon terus sama suami, atau suami sama istri, atau ibu suuzon terus sama tetangga, mohon maaf, jangankan tetangga berbuat salah, dia benar bisa jadi salah. Oke, betul ya? Kenapa? Frame pikirannya negatif, negative thinking. Dalam bahasa Islam disebut suuzon. Ada suuzon, ada husnuzon. Dalam bahasa modernnya negative thinking dan positive thinking. Pikiran negatif, pikiran buruk, buruk sangka dan baik sangka. Itu bahasa kita. Baik sangka dan buruk sangka. Contoh, kalau kita menilai orang lain selalu negatif, maka kebaikan apapun tidak akan ada nilainya dan akan selalu negatif. Yakin deh. Semua di sini dulu. Makanya Rasul beliau bersabda, iyyakum wazzan fa inna zanna akdzabul hadits. Jauhilah dan jauhilah buruk sangka, karena buruk sangka akan menyebabkan peristiwa yang terus tidak enak dalam hidup kita. Hidup ini bagai kita memakai kacamata, tergantung warna kacamatanya apa. Ibu pakai kacamata warna merah, semuanya kelihatan jadi merah. Mangga yang mentah jadi mateng, iya enggak? Kalau kacamatanya kacanya warna hijau, itu rambutan yang matang jadi mentah. Bagaimana jadinya Ustadz? Jangan pakai yang berwarna kacanya, pakai yang bening. Yang merah biar jadi merah, yang kuning biar tetap kuning. Nggak ada kamuflase dan nggak ada manipulasi warna. Maka dari itu, pikiran pun harus jernih. Pikiran jernih itu contohnya seperti apa? Ibu baru bangun tidur, buka jendela, tiba-tiba ada yang naruh kotoran sapi. Kalau orang yang suuzon pasti marah, emosi. Dia bakal bilang apa? Dasar tetangga sialan, pagi-pagi udah dikirimin kotoran sapi.
Itu yang pakai kacamatanya berwarna. Tapi kalau yang bening, contoh, bangun tidur buka jendela ada kotoran sapi, dia bilang apa? Alhamdulillah, pagi-pagi dikasih pupuk sama tetangga. Kan kotoran sapi bisa jadi pupuk, betul nggak? Buat bikin tanaman jadi seger. Ini cara pandang. Maka yang pertama yang harus kita jauhi bukan masalah hati dulu. Pikiran kita harus banyak positif. Itulah kenapa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di saat kita baru bangun tidur, kita disuruh baca doa, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Bukan Allahumma barik lana ya. Alhamdulillahilladzi ahyana, ini doa yang penuh dengan muatan positif. Kok bisa Ustadz doa itu penuh dengan muatan positif? Benar, coba aja lihat. Alhamdulillahilladzi ahyana, terima kasih. Tuh, baru bangun tidur udah ngucapin terima kasih. Padahal kita belum tahu nanti seharian bakal ketemu sama baik apa sama buruk, kan belum tahu. Tapi kata Rasul, orang yang bangun tidurnya saja sudah mengucapkan terima kasih kepada Allah, maka satu hari penuh sampai dia tidur lagi, dia akan ketemu dengan kebaikan-kebaikan. Tuh. Makanya harus dirubah pertama apanya dulu ibu? Pikirannya. Zaman sekarang saya yakin ibu sering stres sama suami. Ya. Kalaupun ada yang tidak stres, alhamdulillah. Tapi bagaimanapun namanya rumah tangga pasti ada masalah. Namanya saja rumah tangga. Saya pernah nanya, kenapa bahasa Indonesianya rumah tangga? Kalau rumah wajar, orang sudah menikah pasti tinggal di rumah. Tapi kok tangga ikut-ikutan di situ? Ada rumah tangga. Ternyata betul bahasa Indonesia. Tangga itu fungsinya dua. Bisa orang naik ke atas atau dia buat turun ke bawah. Orang kalau sudah berumah tangga dengan beragam masalah yang ada di rumahnya, derajatnya bisa naik karena masalah itu. Atau jangan-jangan derajatnya bisa turun karena dia menganggap bahwa masalah itu adalah masalah yang menjadikan diri dia jadi tidak lebih baik. Makanya rumah tangga. Kalau ibu di sininya mindsetnya terlalu memiliki suami, pasti stres. Hakikatnya suami bukan milik kita, milik siapa? Allah. Dititipin ya. Bukan memiliki, tapi kita harus punya rasa dititipi sama yang punya Allah. Makanya hidup paling enak itu hidupnya tukang parkir. Mobilnya banyak, mereknya ganti-ganti. Tuh, saya lihat di lapangan tadi Pak Satpam, mobilnya banyak di lapangan, dia nggak stres. Nggak pernah sombong. Tadi nggak ada Satpam pas saya nyampe, Ustadz lihat mobil saya banyak. Malu, kenapa? Bukan punya dia. Nanti diambil sama ibu satu demi satu, Satpam nggak marah. Kenapa? Karena Satpam cuma dititipin, bukan punya dia. Boro-boro BPKB, STNK-nya aja nggak punya. Kan gitu. Suami cuma dititipin. Saya tanya sama ibu, ini pertanyaan yang mudah-mudahan ada filosofinya. Ibu sayang nggak sama suaminya? Setengah hati. Kalau sayang harus dari hati dong. Ibu sayang nggak sama suaminya? Suami ibu sayang nggak sama ibu? Itu masalahnya. Itu doa loh, jangan bilang tahu deh Ustadz. Lah yang punya suami kan situ, bukan saya. Doa loh ibu. Kan al-kalamud doa, kalam itu doa. Jadi harus jawab sayang, jadi itu doa. Saya tanya lagi ya. Kalau suami ibu sayang nggak sama ibu? Ih, pede amat. Bagaimana sih Ustadz? Nah, saya tanya, ini pertanyaannya, ini intinya, that's the point. Ibu sayang sama suami, suami ibu sayang sama ibu, tapi kalau suami ibu meninggal duluan, ibu mau ikut nggak di kuburan? Kullu nafsin dha'iqatul maut.
Setiap orang kalau sudah meninggal akan mempertanggungjawabkan amalannya masing-masing. Ibu boleh janji sehidup semati dulu lagi pacaran. Ibu boleh dulu kondangan gandengan tangan. Aduh, urusan lauk bagi dua. Suap-suapan dulu. Ya. Tapi sekarang subhanallah, ketika suami ibu meninggal nggak ada yang mau. Itulah yang dinamain dititipin. Tapi nggak pernah sadar kita ya. Akhirnya kita terlalu memiliki suami. Suami terlalu memiliki istri. Stres, cemburuan, posesif. Posesif itu terlalu memiliki sehingga dia terlalu memagari pasangan hidupnya. Makanya dia bingung. Kenapa? Stres. Suami tiap 5 menit di SMS. Papa lagi di mana? Duduk sebelah siapa? Makannya apa? Pulang jam berapa? Dikit-dikit send picture please. Mana bukti gambarnya? Ini istri apa polisi sih sebenarnya? Maaf ya ngesinggung ya, maaf ya. Tapi itu fenomena dengan fenomena gadget yang serba canggih. Sekarang ada Line, ada WhatsApp, ada Voxer yang baru, aplikasi Android ya. Voxer tahu? Oh belum tahu. Ibu nanti di Android coba install Voxer. Itu keren. Jadi ibu sama suami bisa kayak pakai HT. Jadi makin so sweet lah pokoknya. Di WhatsApp kan bisa sama di WeChat. Tapi kalau di WhatsApp sama di WeChat dia nge-save otomatis makan memori. Tapi kalau di Voxer enggak. Pokoknya keren dan tidak berbayar. Sekedar info. Ini saya ustadz apa tukang handphone sih? Gue bingung dari tadi nih. Ini yang enak buka toko HP ambasador nih. Jadi gitu. Ini musim aplikasi sekarang, orang serba saling memiliki, bisa kapan aja. Saya mikir gini ya. Zaman sekarang aja udah canggih, 10 tahun anak kita gadgetnya lebih canggih. Saya yakin mah Allah lebih canggih dari itu. Nah, berbicara tentang suami, makanya gini prinsip sama suami. Ini salah satu kunci bahagia. Karena rumah tangga tadi saya bilang dia bisa bikin sengsara, dia bisa bikin bahagia. Kalau ibu prinsip hidupnya memiliki suami akan sengsara, saya yakin. Maka kuncinya apa? Diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Pasangan hidupmu adalah milikmu ketika engkau melihat dia. Ketika langkah kakimu bisa sampai padanya. Tetapi ketika dia sudah jauh darimu, maka dia bukan punyamu, maka dia punya Allah. Maka jangan miliki suamimu, maka serahkan semua hanya kepada Allah. Allah itu yang maha membolak-balikan hati. Kalau ibu udah sakit hati, karena orang kalau sudah sakit hati, sakitnya di mana? Sini. Kalau di jempol itu namanya cantengan. Sakitnya di sini. Kalau sudah terlalu sakit hati sama suami, maka caranya bukan curhat sama temen doang. Kalau curhat sama temen, mohon maaf, temen itu tergantung moodnya. Ngomongnya doang dia bilang, lu tenang aja, gue mah paling jago jaga rahasia. Betul kalau dia lagi enak sama kita. Kalau lagi ada masalah, bocor alus. Bocor alus bagaimana? Nggak ngomong langsung tapi suka ngupdate status. Entah dianya statusnya nyindir kita atau jangan kita yang ngesindir. Kita nggak tahu. Makanya suami harta serahin aja sama Allah. Doa yang kita baca dalam iftitah jelas. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Caranya bagaimana? Ibu kalau ada perasaan dalam hati, kenapa kok nggak bisa lepas dari terlalu curiga sama suami? Terlalu stres, terlalu memiliki. Mungkin selama ini kita yang jauh dari Allah. Kita nggak pernah tahu suami ibu tuh manusia bukan sih? Saya tanya, suami ibu manusia bukan? Manusia. Al-insan makanul khata' wan nisyan.
Kata Rasul, manusia itu gudangnya salah dan dosa. Jadi kalau ibu terlalu memiliki manusia yang pasti berbuat salah dan dosa, maka ibu berharap memiliki seseorang yang sempurna. Padahal berumah tangga atau punya pasangan hidup bukan punya pasangan yang sempurna, bukan. Tapi berumah tangga adalah bagaimana kita menyempurnakan hidup dengan kekurangan pasangan hidup kita. Maka orientasinya tadi harus dirubah. Yang harus dibersihkan ini cara berpikirnya dulu, ibu. Saya punya cerita, ada pengantin baru nikah. Ini pengantin tinggal di rumah orang tuanya si laki. Ngerti ibu ya? Berarti orang tuanya laki itu mertuanya si perempuan. Mertuanya perempuan ini berarti ibunya si laki. Nah, lakinya ini istrinya, suaminya si istrinya nih. Si istrinya perempuan. Emang sekong istrinya laki. Tuh, tinggal di rumah mertuanya si perempuan. Paham ya, paham? Nah, mertuanya si perempuan, ibunya si laki. La ilaha illallah. Ini saya kayak tausiah sama orang budek jadinya ini. Jadi ibunya si laki, mertuanya si perempuan. Si perempuan tinggal di rumah mertuanya lah. 1 minggu masih nggak ada masalah, 2 minggu nggak ada masalah, 3 minggu namanya mertua perempuan mulai rewel, bawel. Kata orang Betawi mah sengke. Tahu sengke ya? Apa katanya? Mulai sering marah-marah, mulai sering emosi. Si mantu yang perempuan akhirnya bingung, stres. Akhirnya dia bilang apa? Saya mau pergi ke orang pinter aja dah. Ada niat jahat, suuzon, buruk sangka, negative thinking. Dia pergi ke orang pinter, dia bilang apa? Pak, kata dia ke orang pinter, mertua saya yang perempuan resek nih pak. Dikit-dikit marah, dikit-dikit emosi. Kata si orang pinter, neng maunya gimana to the point? Saya mah nggak ada tedeng-tedeng aling-aling lah. Saya mau mertua perempuan saya mati aja sekalian. Loh, banyak nggak zaman sekarang begitu? Banyak. Sekarang bukan cuma dijahatin, dimutilasi sama mantu. Udah hal yang biasa zaman sekarang. Itu informasi berita di media udah banyak. Baik, kata orang pintar, cuma begini neng, jangan dibunuh. Kalau dibunuh langsung, neng ntar urusan sama polisi. Let it flow aja, pelan-pelan, slowly but sure, pelan tapi mantep. Gimana caranya? Nih, saya kasih racun bubuk. Setiap pagi neng bikinin air putih atau teh, terserah. Habis bikin teh, tuangin di air tehnya. Siang kalau bisa neng yang masak, masakannya taruhin bubuk. Nanti jangan kata sampai 2 bulan, nggak sampai sebulan udah meninggal. Semangat dia, siap. Pulang ke rumah, pagi-pagi udah dibikinin teh, taruh bubuk. Siang dibikin sayur asam, taruh. Terus 1 minggu mertuanya berubah. Kata mertuanya begini, kalau sebelumnya kalau pas arisan atau pengajian begini, pasti ngomong ke teman-temannya, mantu saya pemalas, nggak mau ngapa-ngapain, tinggal di rumah doang. Udah 1 minggu berubah, ngomong ke teman-temannya apa? Redaksinya beda. Ih, mantu saya alhamdulillah sekarang pagi-pagi bikin teh, kalau siang nyayur. Dia nggak tahu di situ udah ditaruh racun. Tapi omongannya berubah jadi baik, sikap kemantunya pun jadi baik. Selalu mau ngobrol, ada basa-basi, nggak kaku kayak sebelumnya. Akhirnya si mantu nih ngerasa kok jadi sayang ya sama mertuanya, tapi racun udah tanggung masuk. Nggak sampai sebulan kata orang pinter bakal mati, itu udah mau 2 minggu. Wah, mati ini nenek-nenek katanya. Dia datang ke orang pinter dengan kebingungannya, dibilang, ya Allah pak, tolong saya pak, mertua saya berubah jadi lebih baik, ke saya juga baik, nggak kayak dulu jahat, dulu resek, dulu senggek, sekarang enggak, sekarang baik. Gimana tuh racun udah masuk pak, saya takut dia meninggal. Kata si orang pinter, neng, sebenarnya yang saya kasih itu bukan bubuk racun, itu obat sehat.
Neng tahu nggak racun yang sebenar-benarnya racun itu ada di mana? Kata si Neng, nggak tahu. Racun itu ada di pikiran Neng sendiri. Artinya pikiran itu menentukan suasana hati. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kita jangan ngimpi ngerubah orang lain. Sekali lagi, jangan bermimpi merubah orang lain. Kalau kita mau orang lain berubah kepada kita, rubah sikap sendiri, pasti orang lain akan berubah kepada kita. Itu kuncinya. Jadi kalau selama ini bisa jadi suami ibu nggak betah di rumah, mohon maaf lahir batin, jangan selamanya salahin suami, atau suami jangan salahin istri, tapi introspeksi ke diri masing-masing. Kunci bahagia yang berikutnya adalah introspeksi dan evaluasi ke diri masing-masing. Itu yang kedua. Kalau yang pertama tadi apa? Bersihkan pikiran kita. Yang kedua, introspeksi diri masing-masing, artinya ini sudah berkaitan dengan hati. Hati ya. Hati itu subhanallah ibu. Makanya orang kadang bisa sampai meneteskan air mata kalau sudah masalah hati. Saya pernah merasakan sakit hati yang paling sakit. Saya pernah merasakan sakit hati yang paling sakit dalam hidup saya. Kapan Ustadz? Di saat saya lebaran ke rumah nenek-nenek. Di situ disiapin kaleng kongguan, gambarnya biskuit. Pas saya buka isinya rengginang. Itu saya sakit hati. Ustadz, saya udah serius, gimana sih? Salah isi ya. Ada yang kalau orang Betawi itu kalengnya kaleng Astor. Pas dibuka isinya opak, ibu. Ada yang isinya geplakan gitu ya. Nah, maka yang itu intermezzo lagi. Maka yang berikutnya adalah muhasabatun nafsi. Evaluasi diri. Maka evaluasi diri ini artinya selalu mengingat Allah di dalam hati. Baik. Ini nanti akan panjang lebar kalau saya buka kerannya terus. Dari yang kedua saya tutup krek. Saya mau bahas yang dua ini dulu. Yang pertama, kunci agar pikiran kita bersih adalah dengan berbagi kebaikan kepada siapapun. Itu kuncinya. Kalau ibu selama ini ada penyakit begini, saya bingung Ustadz, sama orang saya selalu lihat jeleknya aja. Saya udah berusaha untuk nggak suuzon, tapi saya bingung, saya pusing, terus saja saya mikir yang negatif tentang orang lain. Ibu, kuncinya satu, jangan pernah sungkan berbuat baik terhadap orang lain, terutama sedekah harta. Karena ternyata subhanallah ada rahasia dahsyat di balik kita sedekah lewat harta. Harta itu jangan diartikan hanya uang ya. Harta itu sampai makanan yang nyisa di rumah kita sebelum kita tidur, kalau kita kasih ke tetangga, itu juga harta. Bahkan buah-buahan yang ada di pohon kita yang ada di rumah, kalau orang lewat, mangga misalnya, ada orang hamil lewat, sampai bolak-balik depan rumah kita ngelihat mangga sampai ngeces. Kita tanya, Neng mau kita kasih, itulah harta. Jadi harta jangan cuma diartikan dengan emas dan berlian. Apapun bentuknya yang dititipi Allah dan ada di rumah kita, kalau kita kasih ke tetangga, tetangga orang bisa senang, itu artinya kita menyumbangkan harta kita. Kenapa begitu? Begini, ini yang penting ibu tolong disimak. Tidak selamanya doa itu harus terucap. Sekali lagi, tidak selamanya yang namanya doa harus terucap. Di saat ada orang lain yang kelaparan, kita kasih makan, kemudian dia kenyang, kenyangnya dia, walaupun tidak terucap, itu bisa jadi doa. Ya, itulah yang membuat seorang wanita tunasusila, wanita yang menjual dirinya, ibu sudah banyak dengar ceritanya ya. Ya, kalau kita inilah apa namanya sih, PSK, wanita-wanita nakal, subhanallah,
hanya karena dia memberikan air minum kepada seekor anjing yang sedang kehausan, dia masuk ke dalam surga. Surga urusannya bukan karena hanya pahala kita, tapi surga urusannya karena rahmat Allah. Maka sebenarnya kita nggak pernah tahu perut kenyang yang mana yang ternyata bisa memberikan rahmat kepada kita dari Allah. Orang kehausan kita kasih minum, hausnya hilang, perasaan haus yang hilang bisa jadi doa. Sebaliknya, maka jangan sampai perasaan orang yang sakit hati karena ucapan kita, walaupun itu tidak terucap perasaan sakitnya, tapi ada di hati, bisa jadi yang tidak terucap itu membuat kita hidup tidak berkah. Maka kuncinya, teruslah berbuat banyak kebaikan dan berusaha tidak pernah menyakiti orang lain atau siapapun. Itu kuncinya, ibu ya. Makanya nggak selamanya doa harus begini. Emang masalah sedekah mah susah. Ibu di dompet ada uang 10.000, 5.000, 1.000. Pas mau nyenengin orang, yang ibu kasih yang berapa? Jujur loh. 10.000, 5.000, 2.000. Yang ibu kasih yang berapa? Yang udah biasa. Jarang-jarang ada yang ngasih 10. Saya mau bilang begini, ini rumusnya. Kalau ada uang 10.000, 5.000, 2.000, kalau ngasih 2.000 itu hal yang biasa. Semua orang bisa ngasih yang paling kecil. 2.000-nya ada 3 lembar. Ada yang paling baru, ada yang rada lecek, sama yang demek banget. Kira-kira yang mana yang kita kasih? Yang paling demek. Bagaimana Ustadz kalau saya kasih 10.000? Lihat dulu, ibu di rumah udah ngenyangin anak belum? Ibu di rumah udah bikinin sayur belum buat suami? Jangan sampai ibu nyenengin orang tapi suami nggak dimasakin. Ini salah. Jangan konyol ya. Kita harus jeli kalau dalam sedekah. Sedekah yang paling bagus itu adalah nyedekahin orang yang ada di dekat kita, orang yang kita sayang. Jangan sampai ibu nyenengin orang lain tapi adik kandung ibu nggak punya beras di rumah. Berapa banyak zaman sekarang orang yang awalnya saudara kandung tapi jadi berantem gara-gara warisan. Bener? Berapa banyak saudara kandung yang lahirnya satu ibu satu bapak tapi berantem gara-gara uang dan harta. Sampai gengsi bahkan ibu. Gue mah dunia akhirat nggak mau ketemu sama dia, padahal adeknya. Orang lain mah dia senengin, orang lain dia gembirain, dia sibuk dengan mencari penilaian orang. Bahkan sampai ibunya sendiri lupa untuk dia pikirin. Maka sedekah yang paling strategis, sedekah yang paling membawa rahmat Allah adalah sedekah bagi orang-orang terdekat yang kita sayang. Makanya kalau ibu punya suami rajin nyumbang masjid tapi lupa nyenengin anak, hati-hati. Atau jangan-jangan kita yang begitu. Selama ini kalau ama sedekah, wah, nih gue nyumbang masjid, ngasih ke pengurus masjid, bang ini ada uang 20 juta, tapi tolong nanti jangan tulis nama saya ya, tulis hamba Allah. Udah mantep niatnya. Tulis hamba Allah. Wah, pas mau diumumin 5 menit lagi dia mikir, hamba Allah kan banyak, ntar orang nggak tahu kalau tuh duit 20 juta punya gua. Pak ralat pak, nama saya aja pak. Akhirnya apa? Hilang. Makanya jangan sampai lupa, jangan sampai kita bela-belain nyumbang untuk sosial dan lain sebagainya, tapi ada saudara kandung kita yang masih susah, bahkan anaknya bisa jadi belum bisa sekolah. Itu kuncinya. Jadi kalau pikiran mau bersih, senengin orang, terutama orang-orang yang kita sayang. Mobil khusus paling utama ibu yang masih punya ibu. Hadirin ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu sedekah untuk pikiran. Jadi kuncinya itu. Jadi kalau punya uang 10.000, jangan ibu nyumbang 10.000, ibu pulang jalan kaki. Apa bagus kayak begitu? Enggak. Islam mengajarkan kepada kita, Rasul mencontohkan kepada kita, kalau mau sedekah harus ngukur dulu porsinya.
Jangan sampai kebablasan pengen nyari nama tapi tekor. Ini namanya tekor asal kesohor. Nggak boleh, Islam nggak begitu. Islam itu mengajarkan kita hidup yang cukup. Hidup yang cukup itu apa? Sedekah makan tidak dilihat dari seberapa jumlahnya, tapi sedekah yang dinilai Allah dari seberapa ikhlasnya. Tapi Ustadz, saya sedekah pengen orang lain tahu kalau saya sedekah, jadi pelajaran buat orang lain. Nggak apa-apa, silahkan. Tapi beda tipis banget ya antara ikhlas dengan kita ngasih pelajaran buat orang tuh tipis banget ya, susah banget. Makanya yang paling enak ya udahlah, senengin adik-adik, senengin ibu, senengin anak sendiri, senengin keluarga, itu yang paling harus. Nah, lalu yang berikutnya adalah nuansa hati. Tadi pikiran sudah, kuncinya apa? Bersedekah. Bahkan senyum saja kalau ibu nggak punya uang bisa jadi sedekah loh Bu. Ibu nggak punya uang, pengen sedekah, gimana caranya? Senyum. Ya tapi tahu tempat juga. Jangan mentang-mentang pengen banyak sedekah, di mana aja senyum. Nggak ada orang senyum. Nah ini tinggal panggil ambulan bawa ke grogol yang ini Bu. Karena udah repot sendiri. Yang berikutnya nuansa hati. Tadi kan pikiran dengan hati. Hati itu ada sedekah hati. Kalau sedekah materi untuk ngebersihin pikiran kita biar nggak banyak suzon. Sedekah hati bentuknya apa Ustadz? Sedekah hati itu bentuknya 3. Dan disabdakan oleh baginda Rasulullah SAW, kalau orang hatinya mau bersih, terus ingat Allah bukan hanya dengan zikir, tapi harus dengan zikir perbuatan. Zikir perbuatan bentuknya apa? Bentuknya 1, silman kotoaka, sambung silaturahim yang selama ini terputus. Ibu coba introspeksi diri, ingat-ingat silaturahim mana yang sampai sekarang kita putus. Entah sama saudara kandung, entah sama ibu, entah sama saudara, sama paman dan sebagainya. Kalau putus sambung, jangan gengsi. Bisa jadi penyakit ibu sekarang, misalnya asam urat, apalagi Bu? Diabetes, stroke, kolesterol. Saya udah berobat dokter Ustadz, udah jutaan. Saya sudah ke alternatif, saya udah ke kiai, nggak taunya kiainya paranormal. Saya udah kemana-mana Ustadz, karena kita udah susah bedain mana kiai, mana pemburu hantu. Kan sama semua pakai sorban, udah bingung. Saya udah kemana-mana Ustadz, penyakit saya nggak sembuh. Bisa jadi sumber penyakitnya bukan secara fisik, tapi adanya di hati karena ibu putus silaturahim dengan seseorang. Jadi kalau ibu udah kemana-mana tapi penyakit nggak sembuh, coba ibu datengin orang yang paling ibu benci siapa? Datengin aja. Mau apaan gengsi? Toh kita juga bakal mati. Bismillahirrahmanirrahim. Nggak ada malu, datengin. Assalamualaikum. Ketemu. Waalaikumsalam. Saya mau minta maaf. Selama ini saya yang salah. Ustadz, saya udah minta maaf. Dicemberutin aja Ustadz. Mukanya tetap ditekuk. Kelihatannya nggak enak. Padahal saya udah minta maaf loh. Kewajiban manusia hanya minta maaf kok. Dimaafin atau enggak bukan urusan kita, urusan siapa? Urusan dia dengan Allah. Yang penting kita sudah gugurkan kewajiban kita apa? Minta maaf. Kalau ibu sakit nggak sembuh-sembuh, coba ibu ingat-ingat orang yang paling ibu pernah sakitin, hianatin, zolimin, paling benci siapa? Datengin, minta maaf. Lihat keajaibannya. Coba. Silahkan boleh praktek dan buktikan. Biasanya yang susah gengsi. Kenapa Bunda? Kalau sudah meninggal, ibu benci sama orang, ibu kesel sama orang, dia udah meninggal. Ibu waktu dia meninggal datang nggak? Misalnya, kalau ibu datang, biasanya kita nih bakal maafin orang kalau orangnya udah mati. Bukan apa, takut disamperin Ustadz. Bukan karena takut hatinya rusak, bukan takut disamperin doang. Kalau temennya meninggal, ibu pernah nyakitin, ibu minta maaf, disitulah ibu minta maaf. Walaupun dia sudah meninggal.
Bagaimana Ustadz orangnya udah meninggal, tapi kita masih hidup, kita pernah hianatin dia? Kan Allah Maha tahu. Kirimin aja Al-Fatihah, kirimin aja doa. Walaupun pernah ada yang nanya sama saya, Ustadz emang kalau kita ngirim Fatihah buat orang yang meninggal sampai? Saya jawab, saya nggak tahu, tapi saya yakin sampai. Kok Ustadz nggak tahu? Kan Ustadz Ustadz. Kok Ustadz nggak tahu Fatihah sampai apa? Enggak loh, emang saya nggak tahu, saya cuma yakin. Sama yang nanya saya bilang gini, ibu gini aja bu, ibu kalau mau tahu Fatihah sampai apa enggak buat orang yang meninggal, ibu mati aja dulu. Ntar saya kirimin Fatihah. Kalau Fatihah saya sampai, ibu ping BBM saya, ping Ustadz Fatihah sampai, gitu kan. Kan kita cuma yakin, perkara sampai atau enggak itu bukan urusan kita, gitu ya. Makanya kirimin Fatihah ibu, minta maaf kalau yang sudah meninggal seperti itu. Yang enak yang belum meninggal, lepasin gengsi. Ini nasihat buat saya ya, ini nasihat buat saya sekali lagi. Datengin, minta maaf, nggak ada salahnya. Lihat keajaibannya. Saya yakin walaupun dia tidak memaafkan, tapi kalau ibu ikhlas, kuncinya ikhlas. Kalau ibu ikhlas meminta maaf, semua penyakit ibu perlahan akan rontok. Silahkan dites. Itu yang pertama. Yang kedua, waqtiman haramak. Kalau hati mau bersih, jangan pernah sungkan ngasih sama orang yang selama ini paling pelit sama kita. Ini PR berat semua nih. PR berat semua. Yang pertama tadi minta maaf, mutusin yang udah silaturahimnya putus. Yang kedua, ngasih sama orang pelit. Orang baik, kita baik itu biasa. Tapi kita baik sama orang pelit itu luar biasa. Kalau ibu punya tetangga paling pelit selama ini, justru ibu sering omongin, ya dikit-dikit kan gitu ya, maaf ya kalau perempuan lagi ngomongin kan, ngomong duluan bibir udah monyong duluan. Oh itu, nah gitu. Bimoli bibir monyong 5 cm. Coba ibu lihat ada orang pelit yang paling sering ibu omongin. Jangan diomongin sekarang, bagiin, datengin. Beli sembako yang banyak. Assalamualaikum Pak Haji, Bu Haji, nih saya mau ngasih sembako nih. Saya jujur, saya sering ngomongin Pak Haji, tapi enggak, nih saya bagi Pak Haji. Coba ibu, kalau ibu berani begitu, itu obat yang paling dahsyat. Apotek mana nggak jual, dokter mana nggak punya resepnya. Obatnya di mana? Nih di sini. Kalau ibu punya data orang pelit terbanyak, sekelurahan pelit semua, bagiin sekelurahan. Cari yang paling pelit, entah paman, entah saudara, entah tante, datangin aja, bismillah, silaturahim. Yang ketiga, ini yang paling berat. Siap-siap ya. Kata Rasul, wa'fu amman zolama. Maafkan atau maafin orang yang pernah nyakitin, khianatin, dan ngezolimin kita. Ini berat. Ringan tapi paling berat. Ada orang pernah nyakitin kita, dia datang, kita bilang apa? Tiada maaf bagimu. Allah aja pemaaf kok. Iya enggak? Saya Ustadz udah sakit hati, sampai kapanpun dia mau gimana pun saya nggak pernah bisa maafin. Hati-hati. Sesuatu yang membuat kita menjadi sakit sakaratul mautnya adalah karena kita nggak pernah maafin orang lain. Minta maaf itu lebih gampang. Yang paling susah adalah maafin kesalahan orang. Itu paling susah. Makanya inilah yang kata Rasul, orang yang nggak mau maafin orang lain padahal orang itu udah minta maaf, itulah yang membuat dia susah sakaratul mautnya. Makanya bukan berarti saya ngajarin gini, ibu harus tahu posisi. Pengen dapat pahala yang gede nih, sakaratul mautnya gampang. Ibu data nih, mana orang yang pernah nyakitin ibu. Tiba-tiba ibu BBM, lo minta maaf dong sama gue. Nggak gitu. Orang mah nggak akan pernah minta maaf kalau kita nggak minta maaf duluan. Tapi di saat ada yang datang sama kita, ibu maafin. Suami sekalipun kalau dia pernah nyakiti, istri sekalipun kalau pernah ngehianatin, pasangan hidup pernah ngezolimin, pernah bikin kita sampai sakit yang benar-benar sakit. Tapi itu perasaan sakit akan menjadi ibadah. Di saat dengan perasaan yang begitu sakit, tapi ibu masih mampu memaafkan
orang yang menyakiti ibu, itulah rahmat Allah akan turun. Dan itulah yang membuat hidup kita akan menjadi bahagia, hasanah tadi. Susah ibu, kadang kita paksain, kadang buat maafin orang kalau udah sakitin kita kayaknya berat gitu ya, udah sampai di dalam gitu. Kalau istilah jarum tuh udah nusuk, udah susah diangkat Ustadz, nggak bisa, mau diapain juga nggak bisa. Bukan masalah nggak bisa, kitanya yang nggak pernah membuka hati untuk ada permohonan maaf. Ya, ini yang paling kesinggung bukan ibu, saya paling kesinggung di sini. Karena ini lagi nasehatin diri sendiri. Makanya saya pesan banget ibu, kalau mau update status di Facebook, di BBM, please jangan justru yang bikin orang jadi sering nanya-nanya dalam hati. Ini jangan-jangan ngomongin gue, padahal enggak. Ibu berteman di BBM kan nggak cuma 1-2 orang, ada yang ribuan. Bahkan yang seri 10 sekarang, BlackBerry terbaru, atau iPhone 6, atau Samsung yang Note 4, yang Edge kan baru keluar nih. Usah tahu aja nih. Itu bisa puluhan ribu kontak ibu. Jadi unlimited kontak BBM-nya, terserah nggak bakal ngeheng. Sekarang mohon maaf, kalau di BB kita Jakarta 1.500 orang, kita bikin status begini, gara-gara dia nih hidup gue jadi gini. Itu yang nanya bukan 1 orang di BBM, 500 orang pada nanya. Ini siapa ya orangnya? Jangan-jangan gue. Hati-hati, yang namanya sekarang bergaul bukan hanya secara langsung, tapi bisa lewat status. Update status kenapa sih nggak yang baik-baik aja gitu kan? Kadang yang baik salah juga sih, emang gimana orang yang nangkep juga ya. Kita nulis ayat nih, misalnya alhaakumut takatsur, celakalah orang yang selama ini dilahirkan dengan harta, hatta zurtumul maqabir, sampai mereka masuk ke liang lahat. Ada yang kesinggung, lo nyindir banda gue ya. Padahal kan umum, nulis ayat jadi serba salah. Makanya yang enak-enak aja, kalau saya orangnya nggak pernah mau pusing, saya nulis ayat, nulis aja. Ada yang nanya, Ustadz tuh maksudnya apa? Saya jelasin gitu. Baik ibu, nggak serasa udah 1 jam ini ya, Masya Allah. Belum, berapa menit lagi untuk 1 jam? Sudah? Baik. Ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah, kalau dibolehin saya mau minta waktu sedikit. Jadi sekarang saya bawa sahabat saya ini, ada Ustadz Khairul Anam. Beliau ini guru ngajinya ibu-ibu. Jadi ibu-ibu yang selama ini kalau ngaji makharijul hurufnya masih salah, pengen bisa ngaji tapi malu, udah kebangetan tua, Ustadz anak saya mah udah hafal 1 juz, saya alhamdulillah dari maghrib sampai isya 6 juz Ustadz, juz alpukat, juz strawberry. Karena gini, bahasa Arab itu sensitif, yang kha harus kha, shin harus shin, sa harus sa, sod harus sad. Jangan sampai terpengaruh dengan dialek daerah. Alhamdulillahirabbil ngalamin, kan ada yang begitu ya, yang dari Jawa, atau ada yang orang Sunda mah alam tarokai papa ala robbuka. Nah, Ustadz Anam ini punya metode namanya metode Aqsa, 36 jam lancar baca Quran. Ngaji Quran itu biasanya ibu takut, ya enggak? Takut disuruh depan orang, takut dan lain sebagainya lah. Nah, saya minta waktu paling lama 10 menit aja buat beliau mempresentasikan sebentar seperti apa sih metode ngajinya. Nanti kalau ibu mau lanjut sama beliau, silahkan ibu panggil beliau lagi ke sini. Beliau ini perlengkapan ngajinya sudah lengkap, ada proyektor, udah canggih lah, ada laptop, ada tablet. Jadi nanti ibu tinggal lihat ada metode-metodenya. Nanti mau berapa orang yang kumpul, silahkan atur sama beliau. Nah, kita kasih mohon izin boleh ya, 10 menit aja ibu, nggak lama. Beliau jauh-jauh saya datengin dari Sidoarjo
Sidoarjo tahu ibu? Mall Cinere belok kanan dikit. Dari Jawa Timur. Nanti beliau 10 menit akan menyampaikan. Setelah itu terserah Anda. Mudah-mudahan bisa lanjut. Karena gini, terakhir sebelum beliau nyampe, jangan sampai ibu uang banyak buat belanja, buat ini, buat ini, buat ini. Tapi Quran di rumah itu aja. 3 turunan tuh Quran nggak ganti-ganti. Kenapa malas baca Quran? Karena ibu nggak pede baca Quran. Ibu nggak pede kalau udah disuruh baca Quran. Aduh, kayak ngadepin malaikat Israel. Aduh. Ya, Ustaz Anam, silahkan Ustaz. Ini wong Jawa. Ada yang dari Jawa di sini? Oh banyak. Silahkan Ustaz pakai bahasa Jawa. Oh dia harus diri ya Ustaz? Iya, kelihatan banget kecil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Zaki, terima kasih untuk kesempatan dan ibu-ibu semua. Alhamdulillah hari ini saya bisa melihat ibu-ibu yang di Jakarta. Saya di pelosok Lapindo. Warattilil Qur'ana tartila. Sampai kecil saya, Allah. Ini tadinya galau. Saya punya cara supaya ibu gak gampang terkejut. Kalau ngaji aja terkejut, yang lain pasti lebih terkejut. Bu, udah makan belum? Ya sama. Di sana, Sidoarjo ada ribuan ibu-ibu yang belajar Quran. Nanti bisa dilihat di website kami dan Facebook. Awalnya tidak mau belajar Quran karena malu, yang tadi Ustaz sampaikan. Bisa malu, bisa gengsi. Yang ketiga, dia harus bagaimana untuk belajar. Perintahnya Allah, warattilil Qur'ana tartila, bacalah Quran dengan cara yang benar. Tartil, tajwidnya benar, waqaf fil ibtidah yang benar. Kita punya cara 5 pilar supaya ibu-ibu semua yang ada di sini semangat belajar Quran. Mau? Yang pertama MT2C. MT2C bukan STMC. Mulut terbuka, 2 jari. Orang kalau mau belajar Quran dengan baik, syaratnya punya mulut. Mulutnya harus dibuka, 2 jari. Coba dibuka. Dibuka. Kenapa harus dibuka dengan 2 jari? Orang kalau melihat membuka mulut itu dalam rangka belajar makharijul hurufnya lebih mudah. Huruf A tempatnya tenggorokan bawah. A. Coba dari dibuka, di mana tempatnya? Sampai kapanpun, ketika hari ini pembelajaran Quran yang masih kurang sempurna, kemudian diajarkan anaknya pasti kurang sempurna. Anaknya ngajari ke cucunya sama seperti itu. Yang tadi Ustaz sampaikan. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Yang paling pojok, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian penyakit. Qul huwallahu ahad. Pakai qaf. Katakanlah Allah itu bisa. Ini pengen fasih. Qul huwallahu ahad. Pakai qaf. Maknanya Allah yang bisa. Sedikit penempatan makharijul huruf yang tidak pas maknanya berbeda jauh. Kalau kan diteruskan jadi abstrak. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo nak ngaji, tak ajari. Ayo pun carane. Anaknya besok suatu ketika punya anak belajar yang sama. Memanjang-manjangkan materi yang harusnya panjangnya tidak terlalu panjang. Maka bunda, tolong kalau mau belajar metode asal syaratnya harus buka mulut 2 jari. Dibuka. Yang paling pojok. Yang kedua, dengan cara suara yang keras. Walaupun usia 17 tahun semua. Kembali.
Tidak menjadi masalah. Semua akan muncul semangat kalau suaranya keras saat belajar. Walaupun tanpa mic, suara di ujung pasti dengar suara saya. Orang kalau suaranya keras, otak belakang akan terangsang, menjadikan semangat, tidak gampang lupa membaca dan belajar Quran. Orang kalau sudah usia 76 tahun, kacamata di sini dicari. Mana kacamata saya? Kacamata saya mana? Kacamata di sini. Cari. Karena orang-orang kalau udah usia 17 tahun, yang dipikir banyak. Wajar kalau gampang lupa. Apa terapinya? Dengan suara yang keras. Coba keras suara A. Kurang keras. Keras lagi. Ya Allah Ustaz, ini ibu-ibu. Semangat. Maka yang dibutuhkan di metode Aqsa bukan target kapan dia bisa baca, tapi yang penting mereka mau hadir yang pertama. Yang kedua, semangatnya tumbuh, menjadi mudah belajar Quran. Yang ketiga bunda, karena waktunya cuma 10 menit, udah 8 menit Ustaz. Yang ketiga, untuk supaya panjangnya tidak terlalu lebih, cukup bunda seluruh yang ada di sini belajar mengayun bacaan panjang. Ikuti saya. A, E, O, Bismillahirrahmanirrahim. Wah. Bismillahirrahmanirrahim. Cukup diayun sehingga pas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sampai kapanpun kalau tidak diperbaiki mulai hari ini, Masya Allah, jangan sampai kita meneruskan generasi-generasi yang lemah kata Rasul. Mau belajar? Mau? Alhamdulillah. Mulut terbuka belajar dengan suara yang keras, dengan dialog. Yang keempat, yang kelima, besok kalau diundang lagi dengan tekanan. Orang kalau sudah buka suara keras, ayunan kalaupun tidak ditekan, tidak berbunyi pasti berbunyi. Butuh tekanan, maka belajar penekanan. Lihat nih, Imam Masjidil Haram, Ustaz Judes, kalau bunda lagi umroh atau haji pasti mendekat. Kalau sekarang lagi tak tahu di mana beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan seterusnya. Ayunan, tekanan, dengungnya, semuanya pas. Yang dengar itu senang. Yang belajar bahagia. Menjadikan dakwah, menjadikan obat. Wajar kalau orang-orang sembuh sakitnya ketika baca Quran. Ini enggak ada ibu-ibu baca Quran, suami datang di sampingnya, saudara, itu enggak percaya diri dengan suaranya sendiri. Ikuti saya belajar tekanan. A, E, O, Ba. Ya. A, E, O, Ba. Mulut dibuka. Mulut dibuka. Ya. Kenapa ikut dibuka? A-I-U-Ba, A-I-U-Ba, U-an ani ahna minal mu'ni ma'i'an ani ahna. Itu pelatihan mafadidul huruf. Sehingga ibu-ibu kalau belajar ini di rumah mesti ingat A-I-U-Ba sambil ada pulang aja. A-I-U-Ba. Ini latihan mafadidul huruf, belajar supaya kita mantap. Ya. Mama ngapain? Pulang dari sini belajar apa lain? A, E, O. Udah metode Aqsa ini temanya senang dan indahnya belajar Al-Quran. Jangan disakiti orang yang belajar. Orang yang belajar jangan dizalimi. Orang yang belajar jangan ditakut-takuti. Buat mereka bahagia. Kalau orang-orang yang belajar, apalagi usia yang dari 17, disakiti, ditakut-takuti, besok angkat telepon, Ustaz saya nggak bisa ngaji, kenapa?
arisan, alasan apa? Intinya dia meninggalkan majelis itu supaya dia nggak mau ngaji. Jadikanlah orang-orang yang di depan kita orang-orang yang umar dan bahagia belajar Quran. Metode Aqsa. Ada selebaran Ustaz. Ustaz kemarin cetaknya belum selesai ya Ustaz, mohon maaf. Ini ada fotokopi, mohon maaf agar bisa disebar. Nah ini ada kartu nama barangkali bisa dikenal. Kami bersama beliau Dewan Pembina Yayasan Aqsa untuk Metode Aqsa di Jakarta ini punya program seluruh Indonesia. Kemarin sudah mencoba beberapa kali tempat dan luar biasa. Dengan memakai cara yang pertama bisa kaderisasi. Ada seorang guru yang siap berkader atau ibu-ibu ada yang mau diajak belajar secara langsung. Kami akan mendatangi lokasi dimanapun orang mau belajar Quran. Jangan pernah dihambat, tolong. Siapapun yang belajar Quran jangan sampai dihambat gara-gara waktu dan usia. Kita hadir di tempat beliau. Siapa tahu ini menjadi kesempatan kita yang terakhir untuk mengajarkan Quran. Siapa tahu ini merupakan amal yang terbaik di sisi Allah. Maka jadilah ibu-ibu menjadi orang-orang multi level Quran. Saat ibu mengajak orang ini mau belajar Quran dan kita meninggal dunia, dia tetap belajar Quran dan mengajarkan Quran, insya Allah pahala terus mengalir buat kita masing-masing. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Moga-moga ibu bunda berkenan dengan metode Aqsa. Saya kembalikan kepada Ustaz Zaidi Mirza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Khairul Anam, dan beliau sekarang alhamdulillah tinggal di dekat rumah saya. Sengaja saya bawa ke Jakarta biar bisa bermanfaat untuk orang-orang di Jakarta, karena di Sidoarjo alhamdulillah sudah banyak bermanfaat. Saya pengen di Jakarta metode yang indah dan baik ini juga bisa sampai ke masyarakat, karena bagaimanapun ketika Al-Quran disampaikan tapi dengan tidak kalah saing dengan kursus bahasa Inggris yang biayanya mahal, orang tetap tidak mau. Tapi di metode ini kita sangat-sangat fleksibel, bisa dibicarakan baik-baik dengan beliau. Jadi materi tidak menjadi masalah. Jangan sampai uang justru menjadi beban dan menghambat pengajaran Al-Quran. Maaf brosurnya baru hitam putih karena yang aslinya belum jadi, Ibu. Nomor kontak beliau sudah ada di situ. Saya juga mohon langsung izin setelah ini. Tidak bisa lama karena dari sini saya ada tugas lagi, kemudian saya dengan Ustaz Anam nanti malam kita sudah harus di Singapura, terus pagi di Hong Kong, sorenya di Malaysia. Itu kalau ada yang undang. Kalau ada yang undang. Ini udah Ustaz keren amat jadi keluar negeri. Kalau itu gua ada yang undang. Berhubung ada yang undang ya kita nggak kemana-mana saja. Baik, itu saja. Terima kasih Ibu. Mudah-mudahan metode Aqsa bisa kita tindak lanjuti lagi di kemudian hari sehingga bermanfaat buat kita semua. Usikum wa ijazah kita Allah billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum